Sidang lanjutan kasus Guru Supriyani Konawe Selatan, ex-Camat Baito Sudarsono hadir. Sidang lanjutan kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, kembali berlanjut pada Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Persidangan tersebut berlangsung di Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andulo, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra. Berdasarkan pantauan Tribun News Sultra, Guru Supriyani tiba di gedung pengadilan sekitar pukul 9 WITA. Sosok guru honorer sekolah dasar atau SD negeri di Kecamatan Baito itu tampak didampingi kuasa hukumnya Andri Darmawan. Selain itu, mantan Camat Baito Sudarsono Mangidi yang sebelumnya diganti oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Tampak Sudarsono dan Andri mengapit Guru Supriyani berjalan memasuki gedung PN. Guru honorer yang didakwa menganiaya murid SD sosok anak polisi itu tampak mengenakan seragam batik Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI, dengan jilbab hitam serta rok panjang berwarna hitam. Setelah memasuki gedung pengadilan, Guru Supriyani pun duduk di ruang tunggu depan ruang Kartika PN Andulo. Ruangan tersebut menjadi lokasi sidang yang sudah bergulir sejak tanggal 24 Oktober tahun 2024 lalu. Selain Guru Supriyani, sejumlah anggota dan pengurus PGRI juga tampak duduk di kursi ruang tunggu tersebut. Sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan tim kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum rencananya menghadirkan sejumlah saksi ahli diantaranya mantan Kabareskrim Susno 2J serta ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amril. Menurut Andri, selain menghadirkan dua saksi tersebut, pihaknya juga bakal menghadirkan satu saksi lain. Ahli 2 orang dan 1 saksi, yang 2 ahli Pak Susno 2J dan Pak Reza Indragiri, kata Andri, pada Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024. Andri menjelaskan Susno 2J dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian secara virtual melalui aplikasi Zoom. Bagaimana penundaan kita kemarin, hari ini putusan selah dari majelis ya. Kita kira ya, Ibu ya, kita bacakan. Putusan selah nomor 104 dari Pitsus dari 2024 dari PN Andulo demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Andulo yang mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan selah sebagai berikut. Dalam perkara atas nama terdakwa dengan nama lengkap Supriyani SPD Binti Sudiarjo, tempat lahir Wonowaraya, umur 36 tahun, tanggal lahir 25 April 1988. Jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal desa Wonowaraya, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, agama Islam, pekerjaan karyawan honorer. Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh penuntut umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024. Penetapan penangguhan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo sejak tanggal 22 Oktober 2024. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum Andri Darmawan SHMH CLA CIL CLA CLBC, Samsudin SH CIL Rahmadi SH dan Kasran Silondai SH, Suwarsono SH, Agus Mulu SH, Imani Wirawan SHMH, Adi Yusuf Esa, Erik Ali Prabowo Esa, Yusuf Kontesa SHMH, Fitriani Saleh Esa, Darwis Esa, Taufik Esa, Albertus Palabu Esa, Fitra Masalisi Esa, Nur Salim Esa, Firman SHMH, Israndi Esa, Nelis Mahena Esa, Ardianto Esa, Rosita Musfita Esa, semuanya advokat pada kantor lembaga bantuan hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara Cabang Konawe Selatan, yang beralamat di Jalan Poros Andulo Kendari, Kelurahan Alangga, Kecamatan Andulo, Kabupaten Konawe Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 048 garing LBH Helmi garing Konsel garing kuasa garing 10 garing 2024 tertanggal 20 Oktober 2024 yang terdaftar di Panitera Pengadilan Negeri Andulo dengan register 109 garing SK garing 10 garing 2024 tanggal 22 Oktober 2024. Dan Putri Lestari Guru Simanjuntak SHMH, Sion Nartongan Tambunan SHMH,
Ahmad Zulfikar SH, Ibaduddin Sadauda SH, SH, kesemuanya adalah advokat pada kantor advokat dan konsultan hukum Putri Lestari berusia Simanjuntak dan Partner, beralamat di Jalan Bukit Kemuning Raya nomor 424 425 Kota Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa tertanggal 21 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tandulu dengan register nomor 110 dari SKP dari 10 dari 2024 tanggal 21 Oktober 2024. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca surat-surat dan berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini telah mendengar, memperhatikan dan membaca dengan seksama keberatan atau eksepsi dari penasihat hukum atas surat dakwaan dari penuntut umum, telah mendengar, memperhatikan dan menelaah dengan seksama pula pendapat secara tertulis dari jaksa atau penuntut umum atas keberatan dari penasihat hukum tersebut, menimbang bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut yang terlampir dalam putusan yang tidak perlu dibacakan lagi, gitu ya. Menimbang bahwa atas dasar dakwaan penuntut umum tersebut, penasihat hukum terdakwa telah mengajukan eksepsi atau keberatan yang pada pokoknya sebagaimana terlampir di dalam putusan yang tidak perlu dibacakan kembali. Menimbang bahwa atas keberatan dari penasihat hukum tersebut, penuntut umum telah mengemukakan tanggapan secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam putusan ini yang tidak perlu dibacakan kembali. Menimbang bahwa pengertian daripada eksepsi atau keberatan yaitu tangkisan atau pembelaan yang ditujukan terhadap cacat formil yang terkandung dalam surat dakwaan dan tidak mengenai materi pokok surat dakwaan, bahwa pasal 156 ayat 1 KUHP menyebutkan tentang adanya pembatasan ruang lingkup eksepsi atau keberatan yang dapat diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya, yaitu pertama, eksepsi kewenangan mengadili. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan eksepsi kewenangan mengadili diklasifikasikan sebagai berikut: mengenai pengadilan tidak berwenang secara absolut dan pengadilan tidak berwenang secara relatif. Kedua, eksepsi dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima. Menimbang bahwa yang dimaksud eksepsi tersebut adalah mengenai dakwaan mengandung cacat formal, dapat mengenai orang yang didakwa keliru, susunan atau bentuk surat dakwaan yang diajukan penuntut umum salah atau keliru. Ketiga, eksepsi dakwaan penuntut umum harus dibatalkan atau batal dihukum. Menimbang bahwa yang dimaksud eksepsi tersebut adalah dakwaan yang diajukan penuntut umum tidak memenuhi pasal 143 ayat 2 KUHP, dakwaan yang tidak memenuhi pasal 143 ayat 2 KUHP dianggap kabur yang meliputi dakwaan tidak memuat tanggal dan tanda tangan, dakwaan tidak menyebutkan secara lengkap identitas terdakwa, dakwaan tidak menyebutkan lokus dan tempus delicti, dakwaan tidak cermat, jelas dan lengkap dalam menguraikan tindak pidana yang didakwakan. Menimbang bahwa terhadap keberatan tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa pada pokoknya keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa adalah mengenai penyidikan tidak sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kedua, penyidikan melanggar kode etik profesi Polri sehingga hasil penyidikan tidak sah. Menimbang bahwa terhadap keberatan tersebut, majelis hakim menilai bahwa ruang